Pernah nggak kamu merasa Indonesia ini sebenarnya kaya banget, tapi kok hidup rakyatnya tetap susah? Kita punya sumber daya alam, tapi kekurangan sumber daya manusia. Kita bangun gedung tinggi, tapi mentalitas masih jongkok. Di setiap pidato, para pejabat bangga bilang bonus demografi. Padahal yang terjadi bukan bonus, tapi bom waktu. Karena kalau otak manusianya masih disetel rendah, sebanyak apapun kekayaan negeri ini, cuma akan jadi santapan bagi mereka yang lebih pintar mengelola kebodohan kita. Negara kaya tapi otaknya murahan. Lucu ya, kita ini hidup di negeri yang katanya kaya sumber daya alam, tapi miskin kemampuan berpikir. Seolah Tuhan sudah memberikan semua bahan mentah terbaik, dari tambang, laut, sampai tanah subur, tapi lupa menambahkan satu hal penting, akal sehat yang berfungsi penuh. Kita bangga punya nikel, emas, batu bara, tapi sebagian besar malah dijual mentah ke luar negeri. Lalu ketika negara lain mengolahnya dan menjual kembali dalam bentuk teknologi, kita tepuk tangan sambil beli produk mereka dengan harga berkali lipat. Begitulah siklus klasik bangsa konsumtif yang gemar jadi pasar, tapi alergi jadi produsen. Dan lebih ironis lagi, kita tidak merasa itu memalukan. Kita masih berdebat soal siapa yang paling nasionalis. Padahal nasionalisme sejati bukan teriak NKRI harga mati, tapi membangun manusia yang bisa berpikir mandiri. Sayangnya, kebanyakan dari kita lebih sibuk menjaga simbol daripada isi. Jadi, kalau ada yang bilang SDM Indonesia rendah, jangan buru-buru tersinggung. Coba lihat cara negara ini memuliakan kekayaan alam, tapi menelantarkan kualitas manusianya. Kita bukan bangsa bodoh. Kita bangsa yang terlalu nyaman hidup dalam kebodohan yang disponsori sistem. Pendidikan yang tidak mendidik. Sistem pendidikan di negeri ini lebih mirip pabrik ketimbang ruang belajar. Anak-anak masuk dengan rasa ingin tahu, keluar dengan rasa takut salah. Dari SD sampai universitas, mereka dilatih untuk menjawab soal, bukan menjawab kenyataan. Guru menilai dari hafalan, bukan pemahaman. Murid yang berani bertanya malah dianggap kurang ajar. Ironis, karena di negeri lain bertanya itu tanda cerdas, tapi di sini tanda kurang ajar. Kita menanam generasi yang takut berpikir, karena berpikir bisa dianggap melawan. Dan lucunya, setiap kali nilai ujian nasional naik, pejabat sibuk berfoto dan klaim keberhasilan. Padahal itu cuma bukti bahwa kita makin pandai berpura-pura pintar. Kita sedang mencetak manusia dengan skor tinggi, tapi nalar rendah. Pendidikan kita mengajarkan disiplin tanpa logika, moral tanpa teladan, dan nasionalisme tanpa pemahaman sejarah. Kita tumbuh dalam sistem yang menghukum kreativitas, tapi memberi penghargaan pada kepatuhan. Tak heran kalau di dunia kerja nanti, mereka bingung harus berbuat apa, begitu tidak ada lembar jawaban pilihan ganda. Dan yang paling tragis, banyak anak cerdas justru tersingkir, bukan karena bodoh, tapi karena sistemnya tidak suka manusia yang berpikir terlalu jauh dari barisan. Inilah pendidikan versi kita. Bukan tempat mencetak pemimpin, tapi tempat menjinakkan calon pemikir. Budaya asal lulus. Kita hidup di masyarakat yang memuja ijazah seperti benda keramat, tapi isi kepalanya dibiarkan kosong. Selama kertasnya ada, semua dianggap beres. Mau kompetensinya nol, etos kerjanya tipis, atau logikanya mandek, ya sudahlah, yang penting lulus. Orang tua bangga anaknya sarjana, padahal si anak sendiri tidak tahu sebenarnya dia belajar apa selama 4 tahun. Kampus pun tidak peduli, mereka sibuk jualan gelar, bukan membangun karakter atau kecakapan berpikir. Ijazah jadi alat sosial, bukan pengukur kualitas. Fenomena asal lulus ini pelan-pelan menciptakan generasi yang menganggap pendidikan sebagai ritual administrasi, bukan proses intelektual. Yang penting lewat, bukan berkembang. Yang penting angka ditranskrip rapi, meski kemampuan realitasnya kacau. Akibatnya muncul angkatan kerja yang mentalnya seragam, takut salah, tidak terbiasa berpikir kritis, dan langsung menyerah kalau tidak ada instruksi. Mereka bukan tidak punya potensi, hanya saja seluruh hidupnya diajarkan bahwa yang penting ikut aturan, bukan memahami alasan. Jadi, kalau suatu hari kita bertanya, kenapa SDM kita tertinggal? Jawabannya bukan karena rakyat malas belajar. Mereka cuma dibesarkan oleh budaya yang lebih menghargai pencitraan akademik daripada kualitas manusia. Dan tragisnya,
Semua orang pura-pura tidak melihat itu. Pemerintah dan ilusi reformasi pendidikan. Setiap kali kursi menteri berganti, bangsa ini tiba-tiba seolah menemukan wahyu baru soal pendidikan. Kurikulum diganti, istilah dicanggih-canggihkan, dan presentasi dibuat seperti sedang memamerkan revolusi intelektual. Padahal yang berubah cuma judul dokumen, bukan kualitas manusianya. Lucunya, pemerintah selalu berasumsi bahwa masalah pendidikan bisa diselesaikan dengan gonta-ganti format. Seakan-akan masa depan bangsa ini bisa ditolong dengan menambah satu bab, menghapus satu kompetensi dasar, atau mengedit istilah supaya terdengar lebih modern. Semua sibuk rombak kurikulum, tapi tidak satu pun menyentuh mentalitas birokrasi yang sebenarnya menjadi sumber kekacauan. Di lapangan, guru bingung mengejar administrasi, sekolah kewalahan menerjemahkan aturan yang berubah seperti cuaca, dan murid jadi kelinci percobaan atas kebijakan yang bahkan pembuatnya sendiri sering tidak paham bagaimana cara kerjanya. Negara ini seperti hobi bereksperimen, tapi tidak pernah mengevaluasi. Kita punya tradisi unik. Setiap menteri yakin dirinya yang paling benar, sehingga pendahulunya dianggap gagal total. Akibatnya, pendidikan kita tidak pernah tumbuh, hanya berputar dalam siklus riset ulang tanpa arah. Reformasi pendidikan akhirnya berubah jadi slogan, bukan solusi. Dan sementara para pejabat sibuk cari panggung, satu hal tidak pernah dibahas. Kualitas SDM tidak akan naik kalau sistemnya masih mengajarkan kepatuhan birokratis, bukan kecakapan berpikir. Selama pola pikir pemerintah tidak berubah, kurikulum sehebat apapun hanya akan jatuh sebagai dekorasi. Ketimpangan akses. Kita selalu ribut soal SDM unggul, padahal akses pendidikannya saja timpang, bukan main. Di kota besar, anak-anak sibuk ikut kursus coding, debat internasional, dan lomba sains. Sementara di daerah lain, banyak yang bahkan tidak punya meja belajar dan harus jalan berkilo-kilometer buat sampai ke sekolah yang atapnya bocor. Negara suka pamer statistik pembangunan, tapi lupa bahwa angka tidak bisa menutupi jurang kenyataan. Infrastruktur pendidikan yang layak hanya dinikmati sebagian kecil penduduk, sementara yang lain dibiarkan berjuang dalam kondisi yang hampir tidak manusiawi. Kita ini bangsa yang lihai berbicara tentang keadilan, tapi malas benar menegakkannya. Ketimpangan ini bukan cuma soal sarana, ini soal kesempatan, wawasan, dan masa depan. Anak yang lahir di kota besar mendapat akses ke dunia modern sejak kecil. Anak yang lahir di pelosok sering hanya mendapat akses ke harapan yang terus menipis. Jadilah dua Indonesia hidup berdampingan, satu percaya diri, satu lagi bertahan hidup. Dan lucu sekali kalau ada pejabat yang bilang pendidikan kita merata. Merata apanya? Yang merata justru ketidakpedulian. Ketika teknologi makin maju, jurang ini malah melebar. Mereka yang mampu akan terus berlari. Mereka yang tertinggal tidak hanya harus mengejar, tapi juga menanggung konsekuensi dari negara yang senang berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Pada akhirnya, kualitas SDM tidak akan pernah merata kalau akses dasarnya saja masih diperlakukan seperti lotre geografis. Lahir di kota besar, dapat peluang. Lahir di daerah terpencil, selamat menanggung nasib. Guru yang dilupakan. Guru selalu dijadikan poster utama kampanye peningkatan SDM, tapi dalam praktiknya mereka diperlakukan seperti figuran murah. Negara menuntut mereka mencetak generasi emas, sementara gajinya sering tidak cukup buat hidup layak. Ironi kelas berat, diminta menyalakan masa depan bangsa, tapi lilin di tangan mereka sendiri hampir habis terbakar. Kita suka bilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kedengarannya mulia, tapi kalau dipikir lebih dalam, istilah itu cuma cara halus untuk bilang, kerja kalian penting, tapi jangan berharap dihargai secara pantas. Pahlawan, sejahtera, jangan dulu. Ini masalah serius. Guru yang buruk bukan selalu karena malas, tapi karena sistem membuat mereka sibuk urus administrasi absurd ketimbang mendidik murid. Mereka terjebak mengisi formulir, laporan, dan persyaratan yang dibuat oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengajar sehari pun. Pendidikan kita digagas oleh teori, tapi dijalankan oleh manusia yang terus diperas tenaganya tanpa kompensasi yang setimpal. Lebih parah lagi, banyak guru honorer yang hidup di batas kemiskinan, sementara negara dengan santai menunda penyelesaiannya.
Padahal kualitas murid sangat ditentukan kualitas guru. Kalau gurunya lapar, capek, dan tidak diberi ruang untuk berkembang, bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi yang kuat secara intelektual? Kita ingin SDM unggul, tapi kita lupa bahwa SDM unggul dimulai dari mereka yang berdiri di depan kelas. Sistem yang menelantarkan guru adalah sistem yang secara terang-terangan menyerah pada masa depan bangsanya sendiri. Dunia kerja yang tidak menghargai ide. Itu seseorang lulus sekolah atau kuliah, mereka mendadak masuk ke dunia kerja yang mentalnya tidak jauh berbeda dari pabrik. Kerjakan perintah, jangan banyak tanya, dan tolong simpan ide Anda baik-baik di rumah saja. Di banyak tempat, kreativitas dianggap ancaman, bukan aset. Perusahaan kita cenderung mencari operator, bukan pemikir. Mereka mau manusia yang patuh, bukan manusia yang kritis. Mau tangan yang bekerja, bukan kepala yang bertanya. Di atas kertas, semua bicara tentang inovasi. Begitu karyawan benar-benar mencoba berinovasi, mereka malah dicurigai sok tahu atau ingin menyalip senior. Alhasil, banyak talenta muda cuma numpang lewat. Yang punya otak segar pergi ke luar negeri atau pindah ke industri yang lebih sehat. Yang bertahan biasanya belajar cara paling aman menghadapi kantor. Bekerja secukupnya, bicara seperlunya, dan jangan pernah terlalu cemerlang karena itu bisa mengganggu ego manajemen. Ini bukan sekadar masalah kultur perusahaan, tapi lingkaran setan nasional. Sistem pendidikan kita melatih kepatuhan, lalu dunia kerja melanjutkan tradisi itu. Ide, gagasan, dan keberanian berpikir mandiri seolah dibonsai sejak dini. Tidak heran inovasi kita lambat. Bagaimana mau maju kalau ekosistemnya sendiri alergi terhadap hal baru? Jadi kalau negara ini terlihat jalan di tempat, jangan kaget. Kita terlalu sering mengirim orang pintar ke negara lain dan mempertahankan struktur kerja yang menolak perubahan. Dunia kerja kita tidak kekurangan tenaga, hanya kekurangan ruang bagi ide untuk tumbuh. Feodalisme dan senioritas yang membunuh nalar. Di banyak tempat di Indonesia, struktur sosialnya masih mirip kerajaan kecil. Yang tua dianggap otomatis benar, yang muda wajib patuh dulu baru boleh bicara. Rasanya seperti hidup dalam drama kolosal, minus kostum dan efek spesial. Hasilnya, nalar kritis mati sebelum sempat tumbuh. Feodalisme ini hadir di mana-mana. Di sekolah, guru merasa pertanyaan murid adalah bentuk pembangkangan. Di kampus, dosen senior bisa berperilaku seperti pemilik takhta. Di kantor, atasan yang sudah kenyang pengalaman menolak masukan dari bawahan yang lebih muda, seolah umur adalah gelar akademik. Sikap seperti ini membuat kita sulit maju. Negara maju berkembang karena ide dipertarungkan, bukan dipelintir berdasarkan usia atau jabatan. Sementara di sini, perdebatan dianggap kurang ajar. Orang-orang lebih sibuk menjaga gengsi ketimbang mengejar kebenaran. Dan jangan lupa efek sampingnya, budaya asal bapak senang. Bawahan tidak berani jujur, atasan tidak mau mendengar. Semua sibuk tampil loyal, padahal diam-diam tahu sistemnya sudah rapuh. Tapi siapa yang berani berkata terus terang? Risiko sosialnya terlalu tinggi. Feodalisme bukan hanya tidak relevan, tapi juga berbahaya. Ia menciptakan masyarakat yang takut mencoba hal baru, takut salah, dan takut dianggap melangkahi senior. Jika negara ini ingin SDM yang kuat, maka kita harus berhenti menyembah umur dan mulai menghargai kompetensi. Sayangnya sampai hari ini banyak yang belum siap. Politik, kekuasaan, dan masa depan tata kelola BUMN. Fenomena penunjukan komisaris BUMN di era 2014-2024 pada akhirnya cuma satu bab dari buku tebal berjudul Bagaimana Kekuasaan Bekerja di Indonesia. Dari luar kelihatan rapi, modern, digital, penuh jargon efisiensi. Dari dalam masih pakai rumus klasik, loyalitas dulu, kompetensi belakangan, dan profesionalisme. Ya kalau sempat. Praktiknya membangun simbiosis yang menguntungkan elit. Jokowi dapat memastikan kebijakan strategis BUMN selaras dengan preferensi politiknya, para pendukung dapat pelabuhan aman, dan partai koalisi bisa menikmati oksigen kekuasaan. Sementara publik disuruh percaya aja bahwa semuanya demi kinerja. Kasarnya, BUMN berubah menjadi arena negosiasi antara kekuasaan dan ekonomi. Tempat nama-nama dengan kedekatan politik bisa naik panggung lebih cepat daripada proposal bisnis yang benar-benar matang.
Ini bukan sekadar indikator budaya patronas, tapi cermin bagaimana negara memposisikan kontrol ekonominya sebagai alat power consolidation. Namun, bukan berarti semua gelap. Ada juga contoh komisaris yang memang kompeten, datang dari latar profesional, dan benar-benar ngebut benerin tata kelola. Sayangnya, mereka sering jadi minoritas yang kalah nyaring dibanding figur-figur titipan. Kedepan, praktik ini bakal jadi tes besar apakah Indonesia mau benar-benar bersaing di level global atau tetap nyaman dalam model politik dulu, profesionalisme nanti. Selama transparansi dan akuntabilitas cuma dipajang kayak dekorasi, fenomena ini bakal terus hidup, berganti wajah sesuai siapa yang duduk di kursi presiden. BUMN bukan sekadar hadiah politik, itu aset negara, dan negara bukan cuma milik elit. Relevansi isu ini untuk publik dan generasi pemilih baru. Fenomena penunjukan komisaris BUMN bukan cuma gosip politik kelas elit. Ini berdampak langsung pada hidup masyarakat, mulai dari tarif listrik, harga BBM, layanan finansial, sampai kualitas infrastruktur. BUMN mengelola uang rakyat dalam skala gila-gilaan. Jadi ketika proses penunjukan orang-orang di pucuknya lebih didorong kedekatan ketimbang kualitas, publik yang akhirnya bayar harga. Generasi pemilih baru yang melek internet dan kritis sebenarnya punya posisi strategis. Mereka bisa memaksa transparansi lewat tekanan publik, mengamplifikasi isu lewat media sosial, dan memastikan diskusi soal governance tidak tenggelam oleh drama politik riseh. Semakin banyak orang memahami bagaimana kekuasaan bekerja, semakin sulit praktik-praktik yang merugikan publik bersembunyi. Ilusi bonus demografi yang kita rayakan padahal isinya bom waktu. Kita sering disuguhi propaganda manis tentang bonus demografi, seolah punya banyak manusia otomatis berarti punya banyak kecerdasan. Nyatanya, kalau kualitasnya pas-pasan, bonus itu bukan keuntungan, tapi beban yang dibungkus optimisme murahan. Negara ini terlalu rajin merayakan potensi, terlalu malas membangun fondasi. Jadinya populasi muda kita seperti barisan panjang orang yang siap bekerja, tapi tidak benar-benar dipersiapkan untuk bekerja dalam dunia nyata. Secara ekonomi, ini menjelma jadi tekanan. Pasar tenaga kerja kebanjiran pelamar yang kualifikasinya seragam, kreativitas minim, kemampuan dasar tak merata. Perusahaan harus melakukan pelatihan ekstra hanya untuk memastikan karyawannya paham tugas paling sederhana. Lalu negara sok kaget ketika produktivitas nasional tak kunjung naik. Secara sosial, frustasi muncul di mana-mana. Kaum muda yang dijanjikan masa depan cerah, terjepit antara pendidikan yang tak relevan, pekerjaan yang tak tersedia, dan ekspektasi yang tak pernah diturunkan. Mereka disuruh bersaing global, tapi tidak dibekali alat untuk bertahan lokal. Dan ketika mereka gagal, negara menyalahkan individu, bukan sistem yang sejak awal dibuat rapuh. Bonus demografi ini sebetulnya cermin, memperlihatkan betapa kita lebih suka slogan daripada strategi. Kita punya banyak warga, tapi terlalu sedikit yang diberi kesempatan untuk benar-benar tumbuh. Kita bangga punya angka, padahal dunia bergerak dengan kompetensi. Pada titik tertentu, rasa gerah masyarakat bukan lagi soal SDM rendah, tapi soal betapa negara pura-pura tidak melihat bahwa bom waktunya sudah berdetak sejak lama.
kita seperti mengintip ruang belakang pabrik, gelap, berantakan, dan penuh kekacauan yang sengaja ditutup-tutupi. Masyarakat sudah lama merasakan bahwa negara lebih sibuk menghitung statistik daripada membangun manusia. Kita didorong untuk bangga, tetapi tak pernah benar-benar dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang bisa dibanggakan. Lembaga pendidikan dibiarkan berjalan autopilot, kebijakan tenaga kerja setengah matang, budaya kerja tidak diperkuat. Mentalitas publik dibiarkan berkembang liar seperti gulma yang tumbuh lebih cepat dari tanaman yang diharapkan. Dan kita diminta bersabar, lagi dan lagi dengan alasan klasik. Proses pembangunan butuh waktu. Padahal waktu sudah habis dimakan generasi yang tumbuh tanpa kompetensi yang relevan dan tenggelam dalam struktur yang tidak pernah mau berubah. Yang lebih menyakitkan, rakyat yang sehari-hari berjuang justru sering disalahkan ketika produktivitas nasional merosot, seolah rendahnya kualitas SDM ini salah mereka sendiri, bukan salah sistem yang dengan rapi memproduksi keterbelakangan. Ini bukan ajakan putus asa, tapi pengingat. Negara yang tak berani membenahi manusianya sedang menyiapkan masa depan yang rapuh. Masyarakat boleh sinis, tapi sinisme itu lahir dari kepedihan melihat potensi bangsa terus diboroskan oleh kebijakan yang lebih mementingkan wacana daripada kemampuan. Kita mungkin masih percaya bahwa Indonesia bisa maju. Yang kita ragukan adalah apakah mereka yang memegang kendali benar-benar menginginkannya. Dan sampai hari itu tiba, keresahan publik tetap akan menjadi suara paling jujur dari negeri yang selalu bermimpi besar, tapi terlalu sering membiarkan manusianya tetap kecil.